Halo pemirsa, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Kami berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Sebagaimana kami berdua selalu berbahagia. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Kami berdua double Don, jumpa Anda dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Bang Don, sehat Bang Don? Iyalah, habis dari Labuan Bajo, asik lah ya. Yang penting katanya hidup itu harus bahagia Bang ya. Pemandangan di sana itu saya kasihlah ke beberapa teman center. Betul. Bilang healing. Iya, enggak, itu setiap Bang Don ke Labuan Bajo itu menambah kesenjangan keirian kami. Itulah namanya Nusantara kan. Betul. Tadi bilang dari Miangas sampai Pulau Rote. Betul. Tapi pada waktu kita sedang sibuk dengan dunia newsroom, Abang juga keliling beberapa daerah. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI, Bang. Iya. Ya, Abang pasti tahu lah ya. Iya, saya juga baru sibuk tadi malam sampai pagi tadi menghubungi beberapa di antara jenderal-jenderal itu. Ya. Mau konfirmasi atau gimana nih? Ya mau nanya, ada apa sih di balik ini? Tetapi kan kita harus konfirmasi ke ahlinya. Betul. Makanya kita hadirkan edisi Doncast kali ini spesial karena kita menghadirkan dua tamu istimewa, ya, baik dari dalam maupun luar studio. Yang satu di luar Jakarta, biasanya di luar negeri, tapi yang dekat dulu sebelah kanan ada Wawan Purwanto, peneliti dan pengamat intelijen. Selamat bergabung Pak Wawan, apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah. Long time no see. Iya, Mas Wawan masih seperti dulu. Seperti yang dulu. Ada juga lagi yang seperti dulu tidak berubah. Tidak berubah, tapi makin muda. Gayanya, iya makin muda ya kan. Makanya mandi. Kita juga sudah terhubung dengan Prof. Koni Rahakundini, Bakri Pakar Militer. Prof. Koni, apa kabar? Kabar baik, terima kasih, selamat siang. Mbak Koni, lama tidak jumpa. Sebetulnya kita pingin berdua saja di studio, tetapi kemudian ternyata bepergian terus. Iya, oke. Siap, maaf sekali. Baik, kita langsung mulai diskusi berempat ini, Prof. Koni, Pak Wawan ya. Bang Don, sudah ada kabar dari para jenderal yang dihubungi nih, sejarah Japri nih. Kita pengen tahu nih. Jadi tadi malam itu saya bicara dengan seorang jenderal yang juga politisi sebetulnya. Oke, inisial? Yang nggak mau disebutkan namanya karena kalau saya buka begini dan saya minta namanya disebut karena sama-sama kelompok purnawirawan, nanti itu rame. Nanti rame, benar. Gitu. Jadi malah kita mau ramein ini. Merasa tidak nyaman, tetapi saya kira Mbak Koni juga tahu cerita itu. Karena pertanyaan saya adalah apa sebetulnya yang terjadi sampai jenderal-jenderal itu membuat statement. Iya, iya. 8 butir, satu diantaranya itu kembali ke Undang-Undang 45, itu butir pertama. Sementara yang ke-8 itu ganti wapres. Di tengah-tengah yang lain begitu. Iya. Kita mau dapatkan konfirmasi dari Mbak Koni dulu kan. Oke, silakan, Prof, silakan. Oke, terima kasih Pak Don. Gini ya, pertama saya mau meluruskan dulu karena kita nggak bisa membahas isu apa yang disampaikan oleh para purnawirawan dengan isu pernyataan. Halo? Ya, silakan. Itu pernyataan ada statement seolah-olah ini adalah kudeta. Nah ini yang mesti kita garis bawahi dulu karena tidak terjadi kudeta dan tidak sedang terjadi dan tidak sedang menuju kudeta gitu. Karena menurut saya para purnawirawan ini hanya menjalankan panggilan konstitusional dan moral. Mereka ini ada sekitar berapa ya? Saya tadi hitung. Itu banyak itu. Lebih dari 100 ya? Salah baca ya. Kalau dia bilang 103 jenderal. 73 laksamana dan seterusnya. 241 bintang 4. Artinya terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal. 241 tambah 91 kolonel. Menurut saya, justru militer itu sangat dimungkinkan untuk berperan sebagai penjaga moral bangsa. Dia itu tidak berniat mengambil alih kekuasaan, tidak sama sekali, tapi memberi tekanan kepada secara politik etik. Jadi sekali lagi bawahi ya, memberi tekanan pada politik etik bukan tekanan militer, dan sekali lagi dia menjalankan posisinya sebagai pelindung demokrasi. Nah, kalau sampai ada tuduhan kudeta, karena ini menurut saya harus diluruskan sama sekali dulu supaya masyarakat nggak bingung. Masyarakat harus paham kudeta itu artinya apa. Kudeta itu bisa dianggap kudeta jika misalnya Panglima TNI atau Kepala Staf itu menggerakkan pasukan tanpa izin perintah politik baik dari Presiden maupun DPR, ya kan? Kemudian memberi ultimatum langsung. Panglima aktif nih, saya ngomong soal Panglima aktif.
Kemudian bisa juga komando teritorial, yaitu Pangdam, Danrem, gitu, Dandim, itu langsung mengarahkan pasukan ke wilayah yang untuk diduduki, misalnya menduduki kantor Wapres, nah gitu kan, atau bagaimana membangkang perintah yang secara konstitusi menyatakan mereka bersuara kepada rakyat. Kemudian bisa juga dilakukan oleh Kopassus atau pasukan khusus, mau Kopassus, Pas Pampres, Denjaka misalnya kan, Marinir, Postrat. Bagaimana dia kemudian menguasai pusat-pusat kekuasaan. DPR diduduki, Istana diduduki, TVRI diduduki, atau media-media lain diduduki. Dan kemudian dia menyandera atau menangkap pejabat sipil. Kemudian BAIS di sini, BAIS itu kemudian misalnya mengatur operasi psikologis. Bagaimana dia membuat disinformasi, menggulingkan pemerintah sesegera mungkin gitu kan. Dan itu bisa dikendalikan dengan misalnya Komdigi diduduki, diambil alih. Nah gitu loh. Oke, Jadi artinya kalau dengar Mbak Koni, ini sesuatu yang menyejukkan bahwa tidak bisa sebesar seperti yang dipikirkan beberapa orang. Jangan khawatir, Iya, ya. jadi Tidak ada pengambil alihan kekuasaan secara paksa begitu ya. Tapi ngapain juga kalau Gudita wapresnya gitu kan? Kalau Gudita mah presiden kali ya, Prof. bukan, tapi jadi gini, yang mau sedang dilakukan oleh para purnawirawan yang dipimpin oleh Pak Tri, dan kebetulan saya sudah berjumpa dengan Pak Tri, walaupun belum sempat berbicara banyak nih, tapi secara sekilas sudah membahas ini. Militer itu sekali lagi bertindak sebagai purnawirawan yang tadi ya, mereka tuh bintang-bintang 4 gitu ya, bukan lulusnya dengan ijazah palsu, lulusnya juga benar gitu kan. Nah, mereka itu bertindak sebagai suara moral. Mereka belum atau tidak ingin menggerakkan pasukan, dan sekali lagi ini hanyalah intervensi etik tekanan politik. Mungkin contoh, ketika RUU TNI dipeluncurkan saja, saya aja yang akademisi biasa dan tinggal di Rusia, saya berkirim surat resmi dan terbuka kepada Panglima. Itu karena saya concern bahwa ada hal-hal yang harus diluruskan. Apalagi beliau-beliau, satu mantan Wapres, kemudian mantan-mantan kepala staf ya kan, ya pasti lebih bisa konkret menyatakan apa sih suara moral mereka itu gitu, yang mereka sangat concern. Ya, baik, betul. Kita ke Pak Wawan. Nah, ini analisa intelijen lain bagaimana nih kira-kira? Pak Wawan melihatnya seperti apa? Ya, kalau di era demokrasi seperti ini, menyuarakan sesuatu itu boleh saja, sah-sah saja, tidak ada masalah. Sebagai masukan atau kritik, saran, atau untuk evaluasi, tapi kita juga menghargai senior lah, apa yang dikatakannya. Namun semuanya tentu juga ada evaluasi, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Wapres. Sampai saat ini kan belum ada pelanggaran yang dilakukan. Oleh karenanya, apakah sudah layak tanpa pelanggaran lantas diturunkan. Nah, itu yang pertama digarisbawahi. Kemudian mekanismenya tentu lewat DPR. Ya. DPR kemudian ke MPR, itu pun juga dengan disetujui dari 2/3 yang hadir. Kemudian juga ke MK untuk diverifikasi apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang itu. Nah, disitulah yang nantinya DPR maupun MPR ini bersidang untuk mengambil langkah-langkah lanjutan. Nah, ini tampaknya masih jauh dari situ. Dan selama ini masih jauh lah. Artinya selama Wakil Presiden tidak melakukan pelanggaran prinsipil dari pelanggaran haluan negara maupun juga perundang-undangan yang ada, tidak melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan etika dari politik. Nah, ini menurut saya semua masukan tadi sebagai masukan-masukan berharga. Saya ketemu dengan purnawirawan, lalu kemudian juga dengan politisi ngomong-ngomong soal ini. Memang sama seperti kata Mbak Koni tadi, ini sih sebetulnya seruan etik. Kalau urusan yang soal Wapres itu masih jauh. Tapi ini dibilang bahwa ini sekedar menggelindingkan bola, tetapi yang dia pikirkan itu adalah ini bisa mengajak massa untuk bergerak. Kira-kira begitu ya. Saya tidak tahu sebab benarnya itu. Mungkin Mbak Koni punya analisa tentang itu. Gitu. Ya, gimana Prof? Oke, kalau saya kembali begini ya. Saya tuh kebetulan dalam rangka liburan ke Indonesia ini, saya dalam rangka launching buku saya. Dan buku saya udah beyond militer. Kenapa beyond militer? Karena dari luar, saya setahun tinggal di Rusia, saya melihat Indonesia ini, kalau saya boleh koreksi, mengalami unconscious gitu nation. Jadi negara kita itu sedang tidak berkesadaran.
Nah, kok saya pulang atau menjelang pulang, kejadianlah apa yang dituntut oleh para purnawirawan. Jadi menurut saya, kita juga mesti paham apa sih dasarnya para purnawirawan ini bicara. Kalau tadi Pak Wawan bilang bahwa belum ada yang dilanggar, betul, belum ada yang dilanggar secara hukum ketika dia menjabat wakil presiden. Tapi coba kita perhatikan, apa sih cerminan kekhawatiran? Satu, kekhawatiran atas netralitas hukum dan etika politik ke depan. Karena gini ya, bagaimanapun kita harus tahu dan harus jangan menjadi bangsa pelupa bahwa era pencalonan Gibran itu di 2024 itu syarat sangat dengan intervensi kekuasaan, terutama, yang lain boleh diignore, tapi ini de facto. Bagaimana MK bersikap saat itu ketika pamannya yang memimpin. Ya, nah kemudian bagaimana kritik terhadap dinasti politik. Mungkin kekhawatirannya, mungkin sekali lagi ya, saya belum bicara banyak dalam Pak Tri, baru sekilas saja. Tapi adalah bagaimana ketika dinasti politik ini terus akan dipelihara, misalnya nih, sudah ada sekarang pernyataan Gibran 2029. Apa itu nggak bikin sekalian John Ethos 2032 misalnya, atau 2000 berapa, saya nggak tahu. Jadi intinya mengacam meritokrasi dan demokrasi. Kemudian nomor 3, bagaimana tugas fungsi militer ya atau walaupun sudah purnawirawan mengingatkan bahwa indikasi penyalahgunaan kekuasaan itu harus di warning dengan tadi 1, 2, 3 itu. Nah, terutama yang paling penting mungkin kembali tadi saya singgung soal ketika saja saya membaca RUU TNI kemudian kok Panglima biasa-biasa aja atau tenang-tenang aja ya misalnya. Nah, itu saya sebagai akademisi, tapi buat Pak Tri dan kawan-kawan, bagaimana dia ingin kehormatan dan marwah TNI sebagai penjaga negara, sebagai penjaga konstitusi, sebagai penjaga rakyat Indonesia itu merasa terpanggil. Dan itulah dia mengajak sikap bukan minta ketika minta mundur tanpa pasukan kudeta tadi, ingat ya, pasukan kudeta itu menggerak banyak hal, ya kan? Nah, ketika hanya bilang tolong kamu mundur gitu misalnya, itu menurut saya hanya ajakan sikap kenegarawanan seorang Gibran yang ditunggu sehingga dapat meredam segala permasalahan yang sudah diukur oleh para jenderal, para petinggi. Saya aja hormat, keterlaluan kalau Warpres nggak hormat pada para beliau itu, karena saya aja yang akademisi gitu kan, saya sangat hormat. Yaitu meredam kegaduhan dan juga menjaga stabilitas. Saya ini sekarang bicara tentang BRICS banyak, bicara tentang bagaimana kawasan Indo-Pasifik ke depan, and so on and so forth. Tantangan kita ke depan besar sekali dan nggak bisa bermain-main dengan Wapres yang dianggap tadi. Apakah kurang kompeten? Apakah secara etika tidak tepat ketika menjadi Wapres gitu loh. Tapi sekali lagi, itu adalah hak para purnawirawan. Sama seperti hak saya, sama seperti rakyat biasa juga yang bertanya-tanya ini akan bagaimana ya. Tapi kembali Pak Tri itu dan kawan-kawan tidak melakukan pemutusan komunikasi lewat TV atau radio, RRI misalnya, tidak menempatkan pasukan di strategis dan istana, tidak juga melakukan deklarasi darurat militer menggunakan Panglima TNI Agus Bianto dan kawan-kawannya gitu atau anak ke bawahnya, tidak melakukan penahanan pergerakan pemimpin sipil, tiba-tiba misalnya Pak Wapres dipindahin ke Kupang misalnya atau ke mana, kan nggak dilakukan juga. Dan tidak menyatakan bahwa pemerintah sementara diambil alih. Nah, kalau sementara itu semua belum dilakukan, kenapa sih jadi pada parno gitu loh? Harusnya ini intervensi. Kenapa introspeksi? Kenapa ya sampai seorang purnawirawan yang begitu tokoh yang kita kenal, ya kan? Dan begitu tenang, begitu damai orangnya, sampai bersatulah mereka semua ini, bukan 1, bukan 2, bukan 10, ratusan ya plus kolonel, untuk menyuarakan hal ini, dan itu harus didengar, bukan dibantah, bukan dilawan. Ya, coba mungkin ya Dod ya, saya ingin menyampaikan fakta yang saya temukan atau yang saya dengar gitu. Kira-kira nanti mungkin bisa ada komen dari Mbak Koni maupun Pak Mas Wawan. Jadi gini, saya tanya seorang jenderal yang politisi, dia bilang sebetulnya ada semacam misleading di dalam poin-poin itu. Deklarasi ini kan ada 8 poin. Dan setiap tokoh yang ada di situ, beberapa tokoh, terutama tokoh Pak Tri dengan Pak Fadlul Rozi misalnya, itu punya poin sendiri-sendiri. Dari 8 itu. Jadi bukan poin yang sebetulnya dari 1 sampai 8 Pak Tri setuju semuanya. Masing-masing bawa lah ya. Masing-masing bawa. Lalu kemudian dia bilang, misalnya Pak Tri itu dari dulu sampai sekarang itu pingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. Kira-kira itulah kepentingan Pak Tri, kemudian dia tanda tangan. Tetapi dia tidak membaca yang lain, yang kira-kira kemudian tiba-tiba nomor 8 itu mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena putusan MK terhadap pasal 20.
huruf 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini katanya dibawakan oleh misalnya Pak Fathur Rozi. Kira-kira ada beberapa perbedaan. Setiap mereka ini punya bawaan sendiri-sendiri, lalu kemudian ya ketika disitu tanda tangan ya tanda tangan aja. Kira-kira begitu. Itu yang saya dengar gitu. Betul. Jadi benar kata Bu Koni, sebenarnya tidak serius seperti apa yang kita pikir. Tapi ini ada tanggung jawab. Cuman ini kembali lagi ketika saya tanya, ini ada 2 orang nih yang ngomong, begini Bang kejadiannya begini-begini seperti yang saya bilang tadi. Coba Pak Wawan. Ya, makanya gini, ini masukan dari berbagai perorangan ataupun lantas mereka beliau-beliau lah yang bertanggung jawab untuk itu. Hanya memang tidak semuanya lantas mengerucut ke 8-8-nya, tapi memang ada seperti itu. Nah, itu kan bisa dijelaskan juga. Betul. Tapi memang selayaknya sebelum tanda tangan itu juga kita mesti baca secara detail sehingga mengerti betul apa yang ditandatangani itu memiliki konsekuensi karena dipublish. Kecuali kalau hanya internal tidak masalah. Ibaratnya perdebatan pendapat juga hal biasa. Tapi ketika ini dipublish memang ini menjadi persoalan yang bisa menggelinding. Apalagi juga di sini kalau misalnya ada penanggapnya kan begitu luas termasuk dari unsur politis. Oleh karenanya lantas juga mesti ada tanggapan-tanggapan yang bisa menjadi bola liar yang menggelinding, apalagi netizen. Netizen ini panas. Waduh, seperti itu yang terjadi. Makin panas. Makin panas dan tanggapannya juga beragam, termasuk dalam tanda kutip mungkin ada yang membonceng atau ada yang membonceng. Lah seperti itu. Nah inilah. Maka kita di era post-truth ya seperti sekarang ini memang sudah harus ekstra hati-hati sebelum meluncurkan sesuatu. Karena impact itu tentu nggak ada input, ada output, ada feedback. Cuma Pak Wawan, ini kan kalau misalnya seperti kata Bang Don tadi itu masing-masing membawa misinya, membawa poinnya satu-satu, dirumuskan, dijadiin satu, ya kan? Selama misalnya saya, Jenderal Purnawirawan, terwakili misi saya, Bang Don, ya udah saya setuju aja gitu. Urusan yang nomor lain mah, ya kata Prof. Koni tadi, ini kan soalnya tekanan moral, tekanan etis gitu kan? Atau juga mungkin untuk mengingatkan kita, dulu kan di negara mana itu ada orang yang pejabat nggak pernah baca apa yang dia tanda tangani gitu loh, ya bisa saja kayak gitu kan. Sebetulnya usul, saran atau masukan itu hal yang biasa, apalagi beliau adalah bini sepuh, gitu, para sesepuh. Sehingga intinya adalah keprihatinan, kemudian juga ada perasaan-perasaan apa yang selama ini dipendam sekarang dikeluarkan di dalam berbagai wujud tulisan, meskipun itu tidak sama atau tapi dari masing-masing terkompilasi. Hanya sekarang setelah ini menjadi istilahnya bola liar, ya tentu kita juga harus menyampaikan itu untuk menjelaskan supaya tidak ada miskomunikasi. Maka perlu komunikasi. Komunikasi yang baik maka akan menghindarkan diri terjadinya miskomunikasi. Termasuk dari para jenderal tadi bisa jumpa dengan Pak Don juga, meskipun tidak mau disebutkan namanya, tapi sebagai seorang jurnalis, cek, recheck, cross check itu sudah saya cek, recheck, lalu kemudian begini Mbak Koni, ada orang yang masih belum move on pada Pilpres dari Pilpres 2024. Bang Don, soal move on atau tidak, kita harus move on dulu nih, kita rehat dulu nih, Prof. Koni ya. Nanti habis rehat ya, baru kita ke Prof. Koni. Prof, ini kan kalau sering di Rusia itu biasanya orang di sana tuh ngopi, ngeteh atau apa sih? Vodka kita. Oh, vodka. Oh iya, beda kelas ya. Kalau kita tetap ada tehnya Nusantara lah ya. Sambil pemirsa Anda menyiapkan kopi atau teh ya kan, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Doncast.